Oke, cek. Selamat datang kembali lagi di channel Shipstate, yaitu channel yang membahas tentang dunia perkapalan. Kali ini kita akan melanjutkan tentang tutorial maksuf untuk episode ke-9. Kali ini kita akan melakukan pengenalan tools pada maksuf stability. Oke. Sebelumnya, apa itu maksuf stability? Yaitu salah satu jenis dari software maksuf yang digunakan untuk beberapa keperluan analisa pada kapal, seperti upright hydrostatic, digunakan untuk menghitung dan menganalisa kurva hidrostatik. Kemudian ada large angle stability, digunakan untuk melakukan analisa stabilitas pada kapal. Kemudian ada flow table length dan damage analysis, digunakan untuk menghitung atau memperkirakan kebocoran pada kapal dan potensi kerusakan. Jadi kita bisa mengatur atau men-setting skenario apakah kapal itu akan tenggelam dengan kebocoran berapa persen gitu. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Hari ini kita akan fokus di pengenalan dari software maksuf. Berikut adalah workspace dari software maksuf seperti ini, yaitu terdiri dari menu untuk bagian atas ini. Kemudian di sini ada analisis mode, digunakan untuk melakukan pilihan analisa yang ingin dijalankan. Kemudian ada assembly, kemudian ada properties. Di sini ada beberapa toolbar yang nanti akan dibahas di softwarenya. Kemudian ada input definition, digunakan untuk melakukan penginputan seperti tangki-tangki, kemudian ruangan-ruangan, dan juga beberapa kompartemen. Jadi nantinya akan diinput di situ, termasuk dengan berat kapal kosong atau leg ship. Kemudian di bawahnya ada load gauge. Load gauge ini digunakan untuk mengatur atau men-setting kondisi dari, misalnya ada sebuah tangki bahan bakar, kemudian kita setting dia terisi 50% atau terisi 100% atau bahkan tinggal 10%. Jadi kita bisa mengatur persentasenya di load gauge. Kemudian di sini ada result. Result ini digunakan untuk menampilkan data hasil dari analisa berupa tabel, kemudian kriteria-kriteria dan seterusnya. Kemudian di bawah ada grafik, digunakan untuk menampilkan grafiknya. Di sini ada file menu, standar aja. Ini digunakan untuk membuat dokumen atau membuat file baru, kemudian yang pengen menyimpan ataupun mengimport, mengekspor, dan seterusnya. Kemudian ada analisis menu, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, ini ada display menu, digunakan untuk menampilkan kapal dari section, kemudian waterplane, kemudian waterline, dan seterusnya. Kita langsung coba ke softwarenya. Di sini kita pakai software maksuf stability.
Untuk video sebelumnya kita kan pakai maksud resisten digunakan untuk menganalisa tahanan kapal dan power yang digunakan dari daya mesin. Nah, saat ini kita ke maksud stability, kita buka aja. Buat yang belum install software maksud, itu bisa dicek di video sebelumnya, yaitu tutorial cara install software maksud, dan di situ ada link untuk download file. Oke, ini kan sudah terbuka. Masih loading. Udah. Oke, kalau kita baru memulai software maksud stability, itu biasanya masih kosong, belum ada gambar kapal. Kalau di sini kan sudah menginput gambar kapal. Nah, kalau belum, itu kan masih kosong di sini. Nah, di sini kan masih kosong untuk room definition, kemudian load case, kemudian grafik dan tabel ini masih 0 semua nilainya. Oke, kita coba bedah satu-satu. Di sini ada file digunakan untuk melakukan menginput hasil desain yang kita buat dari maksud modeler. Di sini ada open design, kemudian import export. Di sini ada import trimmes, kemudian GHS section. Oke. Kemudian ini edit, view, case. Nah, ini case ini digunakan ketika kita mempunyai menskenariokan beberapa load case. Jadi nanti akan muncul beberapa case di sini. Nah, ini kan kalau kita belum membuat load case, jadi masih kosong. Kemudian dianalisis, di sini ada heel, ini untuk mengatur kemiringan kapal. Kemudian trim, ini untuk mengatur apakah kapal itu trim. Jadi kita bisa buat kapal itu even keel atau dibuat trim. Kemudian draft, ini untuk syarat kapal, pembagian syarat lebih tepatnya. Di sini ada displacement untuk pembagian displacement, densitas di sini. Ini adalah beberapa katalog, istilahnya katalog dari beberapa massa jenis fluida. Ada air balas, kemudian air tawar, diesel ini bahan bakar diesel. Kemudian di sini ada fuel oil untuk bahan bakar. Kemudian ada pelumas, lube oil. Dan di sini bisa di custom atau misalnya pengen menambahkan jenis fluida baru yang belum ada di sini, bisa di custom di sini. Kemudian kita masukkan spesifik gravity dan densitasnya. Jadi harus tahu ininya, harus tahu spesifik gravity dan densitasnya. Gitu. Misalnya mau muatan minyak atau muatan cairan kimia tertentu, kita bisa masukkan densitasnya di sini, gitu. Kemudian kriteria, di sini kita bisa masukkan kriteria untuk istilahnya apakah kapal hasil analisanya itu memenuhi kriteria atau tidak. Di sini biasanya pakai kriteria AIMO atau SOLAS. Biasanya pakai AIMO. Nah, ini untuk kriteria biasanya digunakan untuk analisa stabilitas. Kalau stabilitas biasanya AIMO 749 yang C3 itu. Kemudian ini ada set analisis tipe. Di sini ada cukup lengkap.
ada upright hydrostatic, large angle stability, sound, dan seterusnya. Nanti akan dibahas di video secara terpisah untuk ini masing-masing analisis. Kemudian di result, nah di sini kita bisa men-setting result atau hasil dari analisanya. Di sini ada report option. Nah di sini selain itu kita bisa mengekspornya secara langsung ke Word. Jadi setelah di running, maka hasilnya akan muncul di Office Word. Di sini ada enable Word reporting. Nah di sini kita harus menginstal Microsoft Word gitu. Microsoft Word seperti ini ya. Untuk versinya terserah, yang masih support kalau saya pakai 2019. Jadi harus install itu supaya hasilnya nanti bisa otomatis muncul di Office Word gitu. Nah di sini ini untuk nggak penting, ini untuk template-nya. Kalau dicentang, kalau dicentang maka akan otomatis tersimpan ke Office Word gitu. Nah itu sudah otomatis dari softwarenya sudah tercentang. Kemudian untuk display, di sini ada displaynya, kemudian seperti ini, times level, kemudian nanti akan dijelaskan di equilibrium. Ini hubungannya sama muatan, sama load case. Ini ada tank segi. Tank segi ini adalah titik beratnya, center gravity. Kemudian tank level, kemudian damage tank. Nah ini nanti ini ada hubungan dengan load case dan analisa setelahnya nanti. Kemudian data sama, ini ada unit. Oke. Ini ada untuk tampilan sama seperti di modeler. Ini ada tampilan perspektif, kemudian tampak atas, tampak samping, tampak depan. Di sini ada beberapa simbol tabel, ada load case, damage case. Jadi kalau pengen menampilkan tabel misalnya rough definition, kita klik di sini. Misal pengen menampilkan load case, kita klik di sini. Nah di sini load case-nya kan sudah di sini. Kemudian ingin menampilkan key point, nah ini akan muncul di sini. Nah ini densitas, densitas. Dan di sini kalau pengen menampilkan, pengen memilih jenis analisa yang kita pakai, di sini ada. Oke, mungkin perkenalannya seperti itu, singkat sekali. Ya, nanti akan lebih detail penjelasannya untuk masing-masing analisa ini. Kita akan nyoba di upright hydrostatic, kemudian angle stability, equilibrium, kemudian flow table length, kemudian KN value, kemudian itu. Untuk video selanjutnya adalah kita nyoba ke upright hydrostatic. Kita akan mencoba untuk menganalisa atau menghitung kurva hidrostatik dan Bunsen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.